Di channel terbaru ini saya mendapatkan sekitar 92.000 subscriber, dan dulu itu channel ini itu juga pernah ditolak monetisasi, dan alhamdulillah sekarang itu sudah berhasil dimonetisasi ya. Jadi buat kalian di sini ada beberapa hal yang menjadi penyebab kenapa channel kalian ditolak monetisasi di YouTube. Channel ini kita refresh ya, biar nggak dikira editan. Kita bisa refresh seperti ini, kita ulang, kita refresh real ya. Jadi di channel ini memang saya sudah riset ya, dan sudah tembus di 92.000 subscriber. Dan channel ini itu awalnya dulunya adalah sebuah konten short ya, yang mana pernah ditolak monetisasi. Dan dari situ itu saya mulai ulang dari awal ya. Jadi yang pertama adalah saya fokus di video short, kemudian pada saat itu ditolak monetisasi. Dan bahkan ya ketika saya mengajukan banding pun ya, ketika channel ini ditolak, nah itu pengaruhnya ke channel yang lain. Dan pada saat itu saya ubah menjadi video panjang, dan sekarang itu sudah berhasil lolos monetisasi ya. Jadi ini adalah salah satu gambaran, dan sebenarnya di YouTube ini yaitu tergantung dari konten kita ya. Jadi ada beberapa penyebab kenapa channel kita gagal lolos monetisasi. Jadi di sini kita langsung masuk di bagian dari menu penghasilan di YouTube Studio. Jadi di sini itu tampilan dari fitur monetisasi yang ada di YouTube itu seperti ini ya. Kita contohkan, kita bisa klik di bagian YouTube Shopping, kalian bisa klik seperti ini. Ini hanya membuktikan saja ya, kita tunggu. Jadi intinya ketika kalian pengen dimonetisasi, ada beberapa hal yang harus kalian hindari ya. Jadi ketika misalkan masih ada pelanggaran yang belum terselesaikan, biasanya itu akan sulit dimonetisasi ya. Seperti pelanggaran yang pertama adalah pelanggaran hak cipta ya, kalian nanti sulit ya buat kalian bisa dimonetisasi. Jadi kalau saran saya, ketika kalian terkena pelanggaran hak cipta, ketika kalian bisa selesaikan ya kalian bisa selesaikan. Jadi kalau misalkan masih ada pelanggaran aktif, itu bisa menjadi faktor kenapa channel kalian ditolak monetisasi. Nah, untuk monetisasi di YouTube sendiri, di sini itu ada beberapa fitur ya, kalian bisa cek di sini. Ada iklan halaman tonton, ada iklan feedshot, ada hadiah di sini. Ini cocok buat kalian yang mungkin hobi live streaming. Ada super di sini ya. Kemudian juga ada kemitraan, ada shopping. Nah, kemitraan ini juga perlu kalian aktifkan juga, karena kita nggak pernah tahu nih ya, siapa tahu ada brand yang pengen kolaborasi dengan kita. Nah, kita bisa menentukan harganya juga sesuai dengan tingkat kerumitan dari editing kalian. Kemudian di sini itu juga ada fitur langganan. Nah, kenapa sih saya belum membuka langganan ya? Di sini memang nggak saya aktifkan ya. Jadi mungkin untuk kedepannya juga akan saya aktifkan. Ini hanya sebagai gambaran saja channel, contoh channel yang fitur monetisasinya sudah aktif ya. Kemudian di sini, jadi penyebab yang pertama adalah ketika kalian mengajukan monetisasi, hal yang paling pertama paling kalian cek adalah di bagian dari channel kalian. Ada nggak sih channel kalian yang sekiranya itu melanggar ya? Jadi kalian cek terlebih dahulu nih. Ketika aman, tidak ada pelanggaran seperti pelanggaran hak cipta, pedoman komunitas YouTube, maka kalian silahkan ajukan fitur monetisasi. Ketika memang sudah tembus di misalkan 500 subscriber dan 3000 jam tayang, nah itu kalian bisa mengajukan monetisasi. Dan nanti fitur monetisasi yang didapatkan itu biasanya fitur monetisasi shopping ya, kemudian juga super, kemudian juga hadiah ya. Jadi kalau untuk dibikin dari halaman tonton ya, iklan short, nah ini kan persyaratannya itu lebih besar lagi ya. Untuk video panjang 4000 jam tayang, video short sekitar 10 juta penayangan. Jadi misalkan kalian sudah tembus nih 1000 subscriber, 4000 jam tayang, kalian cek terlebih dahulu di YouTube Studio versi browser ya. Biasanya di sana kalian juga bisa mengecek nih, ada nggak sih video yang melanggar. Jadi contohnya seperti ini ya. Ini gambaran channel yang terkena pelanggaran, dan ujung-ujungnya ketika pelanggaran itu masih nempel di akun kita, itu akan ditolak monetisasi. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi seperti ini, di bagian atas di situ ada teguran yang namanya adalah hak cipta. Jadi kalau di YouTube Studio kalian versi browser itu muncul seperti ini, berarti ada video kalian yang bermasalah. Jadi kalian bisa selesaikan, ataupun kalian bisa hapus videonya. Kalau kalian privat itu sama saja ya, itu tetap nggak bisa. Bahkan
ketika kalian mengajukan monetisasi, ada salah satu video yang kalian privat, bisa jadi jam tayangnya juga akan berkurang. Yang mana tadi sudah pas, satu video kalian privat itu misalkan sudah 4000 jam tayang nih, kemudian kalian privat satu video yang kalian ragu, misalkan seperti itu. Nah, nanti jam tayangnya itu akan turun juga karena ada salah satu video kita yang di privat. Dan walaupun kita privat ya, ketika memang video tersebut melanggar, otomatis YouTube juga bisa mengetahuinya. Jadi beberapa penyebab kenapa channel kalian gagal monetisasi. Yang pertama, adanya teguran hak cipta ya, kemudian adanya teguran pedoman komunitas YouTube. Nah, di sini 1 dari 3. Artinya ketika kita sudah melewati dari 3, otomatis channel kita bisa dihapus. Di sini untuk AdSense-nya itu bertanda seru seperti ini. Artinya tidak menghasilkan penghasilan. Jadi seperti itu. Jadi ini hanya sebagai gambaran saja. Dan kemudian untuk penyebab yang selanjutnya adalah misalkan konten kalian itu reupload mentah-mentah ya. Channel saya yang pertama tadi yaitu hanya gara-gara satu video saja itu pernah ditolak monetisasi. Kemudian saya riset ulang lagi dari perubahan dari konten short ke video panjang. Alhamdulillah sekarang sudah lolos monetisasi dan sudah kita tunjukkan tadi buktinya ya. Jadi mungkin itu saja gambaran ya. Jadi ketika sebelum kalian mengklik ajukan monetisasi YouTube, pastikan cek untuk konten yang sekiranya bermasalah atau enggak ya. Sekiranya kalian yakin memang kalian bikin konten itu original, video kalian sendiri, ya nggak masalah, kalian bisa ajukan asalkan kalian sudah tembus di syarat monetisasi YouTube di 500 subscriber dan juga 3000 jam tayang, ataupun 1000 subscriber 4000 jam tayang, ataupun untuk konten short sekitar 10 juta penayangan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa subscribe dan tonton video saya selanjutnya di playlist ya. Itu sudah lengkap saya bahas seputar pembahasan channel YouTube. Sebenarnya buat kalian ya, yang pertama adalah ya konsisten, itu kunci yang utama. Walaupun kita nggak pakai fitur promosi, konsisten itu juga bisa mempermudah kalian lebih cepat dapat jam tayang. Kalian bisa cek di bagian playlist. Jadi di bagian playlist ini sudah saya buatkan kurang lebih sekitar 363 video ya. Ini seputar pembahasan YouTube, Google AdSense itu pernah saya bahas di sini. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, dan jika ada pertanyaan silakan nanti bisa tanyakan di kolom komentar. Misalkan baru mendapatkan 3 fitur monetisasi seperti kemitraan, super ataupun shopping ya, ketika kalian misalkan tembus di 3000 jam tayang, saya sarankan itu kalian bisa manfaatkan yang namanya adalah YouTube Shopping di sini, karena ini bisa menjadi peluang kalian buat ketika produk terjual ya, komisi itu akan masuk ke akun kalian ya, dan akan masuk di Google AdSense ketika kalian lolos monetisasi 500 subscriber ataupun 3000 jam tayang ya. Jadi seperti itu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan seputar beberapa penyebab ataupun beberapa faktor kenapa channel kalian ditolak monetisasi. Jadi saran saya, walaupun kita menggunakan teknik re-upload, yaitu kita harus editing sekreatif mungkin. Walaupun kita menggunakan AI, ya kita harus lebih menambahkan nilai di dalam videonya. Jadi jangan juga full AI ya.